Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar aljabar linier tentang ortogonality. Nah, di sini ada dua buah vektor. Vektor ini non-zero ya, artinya tak nol. Ada vektor U dan vektor V di ruang Rn. Nah, dua vektor ini dikatakan ortogonal atau perpendikular jika U dot V-nya itu sama dengan 0. Nah, misalnya kita di sini punya vektor U, di mana vektor U kita adalah min 2, 3, 1, dan 4. Kemudian V kita 1, 2, 0, dan min 1. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa kedua vektor ini ortogonal. Nah, karena kita ingin menunjukkan keduanya ortogonal, otomatis kita harus menunjukkan bahwa U dot V-nya itu harus sama dengan 0. Nah, coba sekarang kita buktikan U dot V itu harus sama dengan 0 ya. Nah, coba kita lihat U dot V. Nah, U kita adalah min 2, kemudian 3, kemudian 1, dan yang terakhir 4, dot dengan 1, 2, 0, min 1. Nah, teman-teman harus mengingat aturan untuk dot. Misalnya tadi U terdiri dari U1, U2, U3, dan U4, kemudian V1, V2, V3, dan V4. Dengan aturan dot, berarti adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 ditambah U4 kali V4. Maka di sini sama dengan min 2 dikali dengan 1 ditambah 3 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali dengan 0 tambah 4 dikali dengan min 1. Nah, kita hitung di sini min 2 kali 1 berarti min 2 tambah 3 kali 2, 6. Kemudian 0 kali 1, 0 tambah 4 kali min 1, berarti min 4. Maka di sini dapat kita lihat min 2 tambah 6, hasilnya 4. 4 tambah 0, 4. 4 kurang 4, 0 ya. Maka terlihat bahwa U dot V kita itu hasilnya adalah 0. Sehingga bisa kita simpulkan U dot V itu ortogonal di vektor R4. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini misalkan S itu terdiri dari vektor I, vektor J, dan vektor K, di mana itu adalah standar unit vektor di R3 ya. Yang ditanya di sini, show that pasangan dari vektor itu adalah ortogonal. Maka kita harus membuat dulu unit vektornya. Nah, unit vektor untuk I, dia ada di R3 ya. Maka I kita itu adalah 1, 0, 0. Kemudian vektor J, maka J itu akan sama dengan 0, 1, 0. Kemudian vektor K, 0, 0, 1. Ini adalah standar unit vektor ya. Nah, sebenarnya IJK itu harus kita tulis dengan cetak tebal ya, karena dia adalah vektor. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan each order pair itu ortogonal. Nah, kata kuncinya di sini akan kita tunjukkan itu dia ortogonal. Maka kita cari pasangannya. Yang pertama misalnya kita pasangkan I dot J. Maka I dot J 1, 0, 0 dot dengan J 0, 1, 0. Maka hasilnya ya 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0.
Maka hasilnya 1 kali 0, 0, tambah 0 kali 1, 0, dan 0 kali 0 adalah 0. Maka dapat dibuktikan bahwa I dot J itu dia ortogonal. Kemudian pasangan kedua, kita coba cari di sini I dot K. I dot K itu akan sama dengan I-nya tadi sudah ada 1, 0, 0, dot dengan K kita 0, 0, 1 ya. Maka di sini 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1. 1 kali 0, 0, tambah 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Bahwa dapat kita lihat vektornya masih sama, yaitu vektor 0 hasilnya ya. Perkalian dari I dot K itu adalah skalar 0 ya. Kemudian I dot J sudah, I dot K sudah, berarti pasangan yang berikutnya adalah J dot K. J kita tadi adalah 0, 1, 0, kemudian dot dengan K 0, 0, 1. Dan di sini 0 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 0 kali 1. Hasilnya masih sama ya, yaitu 0. Sehingga dapat kita tunjukkan bahwa pasangan dari vektor S, vektor di S itu adalah ortogonal. Bisa ya dipahami sampai di sini? Kita lanjut. Nah, di sini ada penerapan dari pemakaian ortogonal itu pada sebuah garis ataupun pada bidang. Nah, di sini ada yang namanya normal. Normal itu adalah, di sini ada normal ya. Nah, istilah normal itu adalah untuk vektor yang ortogonal dengan line atau plane. Jadi bisa kita lihat di gambar ini. Di sini ada sebuah garis miring yang disebut sebagai slope. Nah, ini disebut sebagai slope ya. Nah, slope. Nah, dari slope ini ada sebuah vektor yang tegak lurus dengan garis miring tadi, yaitu vektor n. Nah, itu yang disebut sebagai normal. Kemudian bisa juga berlaku untuk di sebuah bidang, maka di sini ada normal, ini adalah n, yaitu yang inclination. Inclination itu adalah garis miring juga, tapi dia berada di sebuah bidang. Nah, ini dia, sebuah bidang, maka disebut sebagai normal, yang tegak lurus ya, atau yang ortogonal tadi. Nah, untuk itu berlaku n dot p, vektor P0, P itu sama dengan 0. Ini yang menunjukkan bahwa dia ortogonal. Nah, secara umum ada rumusnya seperti berikut. Nah, ini adalah rumus untuk yang secara umum. Di sini ada A. A itu adalah bagian dari sini A kali X kurang X0. X0 itu adalah yang ini, dan X-nya adalah dari titik P ini. Ditambah dengan B, ini B, kali Y, ini Y, dikurang dengan Y0. Ini jika dia sebuah garis, maka berlaku seperti ini. Kemudian kalau dia sebuah bidang, ini tadi kalau dia slope ya, atau garis tadi, ini untuk yang slope. Nah, ini yang untuk inclination tadi. Maka di A kali X kurang 0, maka A ini X kurang X0 ditambah B kali Y kurang Y0 ditambah C kali Z kurang Z0. Itu sama dengan 0, karena dia ortogonal tadi. Nah, coba kita lihat ke contoh soal. Nah, di sini find point and normal of equation 6 kali X kurang 3 tambah Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, karena ini dapat kita lihat ya, karena di sini hanya ada 2, yaitu X dan Y saja, berarti dia garis ya. Nah, di sini dapat kita lihat, karena di sini ada X, kemudian ada Y, maka dapat kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah garis. Maka bentuk umumnya yang bisa kita pakai dari persamaan itu adalah A, X kurang X0 ditambah B kali Y
kurang Y0 sama dengan 0. Maka A kita adalah 6, kemudian X kurang X0 kita adalah 3, tambah B, karena di sini artinya adalah ada 1 ya, 1, kemudian Y kurang 7. Sorry, ini tambah ya, tambah 7 sama dengan 0. Maka dari sini dapat kita lihat A-nya adalah 6 ya, kemudian B-nya sama dengan 7. Sorry, B-nya yang ini ya, B-nya adalah 1. Sehingga vektor normal kita itu adalah 6,1. Bagaimana dengan titik? Berarti yang normal sudah terjawab. Poin atau titiknya berarti adalah X0, X0, Y0 ya, poinnya. Nah, berarti di sini kita lihat X0 berarti adalah ya 3. Kemudian Y0 kita karena di sini ada tanda positif, di rumus aslinya negatif, berarti harusnya ini adalah min 7 ya, min 7. Nah, maka di sini kita dapat poin kita, poin dari persamaan ini adalah 3,-7, kemudian normalnya itu adalah 6,1. Nah, berikutnya di sini ada persamaan kedua untuk soal yang kedua. Pertanyaannya masih sama, yaitu menentukan poin dan vektor normalnya. Tapi ini untuk bidang ya. Kenapa bisa dikatakan bidang? Karena kita punya 3 titik di sini, ada X, ada Y, dan ada Z. Maka bentuk umum dari bidang tadi masih ingat ya teman-teman? A kali X kurang X0 ditambah B kali Y kurang Y0 ditambah C kali Z kurang Z0 sama dengan 0. Maka di sini persamaan kita adalah A X kurang 3 tambah 2Y saja ditambah 5 Z kurang 7. Ini sama dengan 0. Dari sini bisa kita lihat untuk poin. Berarti poinnya adalah X0, Y0, Z0 ya. Berarti ini adalah sebagai X0 kita. Berarti 3. Kemudian Y0-nya tidak ada ya. Maka 0. Kemudian yang terakhir min 7. Di sini karena sudah ada min, berarti yang jadi Z0-nya adalah 7. Kemudian untuk yang normal itu adalah A, B, C ya. A-nya sudah dapat langsung kita lihat. A-nya 4, kemudian B-nya 2, serta C-nya. Oh, I'm sorry. Berarti di sini min 5 ya. Bukan plus 5 sesuai dengan soal kita. Berarti C-nya min 5. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Nah, dari persamaan-persamaan tadi, muncullah teorema. Nah, bunyi teoremanya seperti ini. Jika A dan B itu adalah sebuah konstanta, yang mana artinya bukan 0 ya, maka dengan equation AX tambah BY tambah C sama dengan 0 di R2, maka nilai normalnya itu adalah, vektor normalnya itu adalah A, B. Kemudian, isi teorema yang kedua, jika A, B, dan C itu adalah konstanta dan semuanya bukan 0, ini berarti di R3 ya, di R3, maka normalnya adalah A, B, C. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih.